Hai Vivanians, masih ingat dengan hantu mangap yang menjadi ikonik trilogi film Pulau Hantu tahun 2007, 2008, dan juga 2012? Hantu tersebut akan kembali menghantui kalian dalam versi terbaru. Dan kali ini saya sudah bersama cast dari film Pulau Hantu 2024. Ada Cindy Nirmala dan juga Samo Rafael. Jujur sebenarnya aku agak takut gitu ya nyebut nama Samo, takut ketambahan B. Sambo. Oke, by the way kita juga lagi melakukan siaran langsung di salah satu platform dari viva.co.id. Boleh disapa? Hai, kita bakal ngobrolin soal film Pulau Hantu 2024 ya. Tapi sebelum melangkah jauh nih, kita akan tanya-tanya dulu soal peran dan karakter mereka dalam film ini. Boleh dari Cindy. Oke. Aku berperan sebagai Niki. Aku berperan sebagai Pandu. Karakternya kita tuh anak mahasiswa yang baru lulus. Lo lulus nggak ya? Enggak. Nah, Enggak, ya lulus. itu udah agak ke-spill sih, dia nggak lulus. Enggak. Tapi kita berteman tetap, nggak boleh pisah. Terus karakter Niki tuh orangnya lumayan organized dibanding teman-temannya. Sedikit bossy, jatuhnya jadinya karena dia very organized. Nyebelin. Menurut dia sih nyebelin ya, menurut gue tidak, karena gue Niki. Betul. Ya, tapi mereka teman-teman saya lumayan kesel sih sama saya sering gitu, tapi tetap ditemenin. Berarti kenapa tuh? Berarti tetap baik mereka dan Nikinya juga baik gitu. Temannya baik, Nikin yang toksik kali ya? Berisik. Tuh. Udah ke berisik. Enggak. Niki baik kok. Baik. Tapi sesuai karakter asli nggak tuh? Enggak sih. Nggak, aslinya nggak nyebelin, nggak berisik ya? Enggak, aslinya aku baik banget, lemah lembut dan Oke. tidak sombong. Kelihatan kok anggun banget ya. Aku berperan sebagai Pandu. Pandu gimana ya orangnya? Sama kayak Pandu kamu. itu Males. santai-santai enggak, males-males enggak, anak alam gitu yang sukanya kayak menyendiri, pura-pura senang-senang aja padahal sad boy. Kalau bicara soal karakter aslinya sama? Mirip. Iya, kayaknya iya. Iya kan? Iya mungkin. Nah kalau kita bicara soal film ini, menceritakan tentang apa? Film ini menceritakan tentang sekumpulan anak-anak muda ini. Sebenarnya lebih ke persahabatan sih, persahabatan yang kemudian diuji gitu ketika mereka menemukan masalah. Masalahnya apa? Ya itu sih. Itu dia. Mangap-mangap itu. Iya. Harus ditonton gitu ya. Karena ini film remake berarti akan ada kesamaan dengan film sebelumnya atau bagaimana? Kalau dari segi cerita sebetulnya kita beda ya. Cuman yang sama, ayo udah. Kalau yang udah pada nonton trailernya pasti tahu. Yang sama adalah hantunya. Feel-nya juga sama sih, feel-nya juga sama. Iya. Ya kan? Berarti kalau orang nonton film ini nggak perlu harus nonton film yang sebelumnya? Enggak sih. Enggak. Karena Tapi ceritanya kalau mau bener-bener- nonton juga nggak apa-apa. Oh, bener-bener baru gitu, fresh Tapi ya? baru fresh, maksudnya ini stand alone gitu, nggak ada sebenarnya ada satu aspek yang menjelaskan sesuatu yang dulu nggak terjelaskan di film Aku sebelumnya. tahu. Gitu. Pasti berkaitan dengan asal-usul hantu mangap. Hmm. That's right. Gitu. Betul sekali. Berarti Tapi sisanya beda. Ya. susahnya beda. Berarti buat mereka yang udah nonton di Pulau Hantu 1, 2, 3 akan terjawab di sini ya. Akan terjawab di Karena kan sini. sebelumnya tuh nggak ada yang tahu kenapa dia mangap. Kenapa gitu. dia Iya. mangap? Kalau misalnya tadi bicara soal asal-usul dari si hantu mangap gitu ya. Dan perbedaan dengan yang dulu-dulu gitu, keunggulannya apa di Pulau Hantu sekarang? Ini mangapnya lebih. Lebih besar ya? Heeh. Tapi serius. Ini hantu Tapi termangap serius. kalau menurut. Enggak, ini serius. Lihat nggak itu Bener. posternya? Bener, iya aku Bener. lihat. Oh itu baru poster. Mangapnya tuh menurut gua kayak gila sih ini mangapnya. Tapi bener mangap banget sungguh sih. ya. Iya sih. Sungguh. Hah? Warganet tuh Bener notice sih. itu loh, katanya hantu sekarang tuh lebih mangap, cuma dia nggak punya taring. Kalau yang dulu ada taring. Salah satu yang di notice juga kalau yang sekarang tidak menonjolkan sisi yang lebih seksi. Kalau dulu itu Iya, kan dulu terkenalnya Nah. gitu kan. Film Pulau Hantu tuh seksi, vulgar gitu. Ini memang kita ke pulau. Kita main-main di pantai. Bahasa-basahannya tetap ada. Tetap ada bahasa-basahan. Cuman yang sebetulnya yang paling perlu di-highlight sebetulnya cerita kayak kenapa si hantu ini menjadi hantu gitu. Itu yang lumayan menonjol Di-highlight sih di sini. Di cerita yang ini, yang cerita kita ya, Pulau Hantu 2024 ini. Lebih banyak drama, semuanya ada sih ya. kalau untuk soal pemilihan lokasi nih, apakah
harus sama berlatar belakang seperti Pulau Hantu sebelumnya atau ini ide yang berbeda? Kita meng-highlight pulau yang berbeda nggak sih? Beda Semuanya beda. Cuman di situ serunya berarti si hantu mangap nih asal pulau mana kan pasti ada hantu mangap. Kalau aku lihat trailernya gitu ya, kan ada tuh, menurut aku sih ini jump scare. Jadi Taskia itu masuk ke pulau, terus tiba-tiba dia nginjek krek gitu, ternyata tangan. Nah itu buat aku jump scare. Tapi kalau kalian ada nggak sih adegan jagoan yang, wah lo pasti lebih jump scare nonton yang ini? Oh banyak. Banyak banget. Kalau cuman si tangan-tangan itu nggak ada Kecil. apa-apa. Itu baru pembukaan. Pokoknya dijamin semuanya bakal dibikin ketakutan gitu ya. Dan menurut gua aktornya juga Amanda Green. Ya. Dia maininnya juga dengan cara yang baru. Jadi ngasih dimensi baru juga ke hantu mangap ini menurut gua Amanda Green. Yang dulu mungkin kita lihat ya hantu serem aja, tapi kali ini ada kayak rasanya tuh ya pas gua nonton di matanya tuh ada campur haru sedikit, almost kayak beda deh rasa hantu mangapnya. Gimana ya? Kalau mungkin kakak bisa lihat hantu nggak? Gimana sih? Siapa tahu ya maksudnya. Kalau misalkan kalau kita ngeliat hantu mungkin kan kayak takut gitu loh. Ini tuh ngeliat kalau hantu mangapnya si Amanda Green ini tuh ada sedikit kok gue empati ya gitu loh. Ada itunya tapi serem itunya, banget tapi juga. serem gitu. Jadi Takut kayak, iya. Jadi semuanya campur aduk. Kalian sendiri bicara pendalaman karakter gitu, ada nggak sih diharuskan menonton film selanjutnya, sebelumnya? Malah dianjurkan nggak sih? Enggak sih. Oh, biar menjadi versi sendiri. Ya. Tapi kebetulan udah nonton waktu itu. Proses kalian nih untuk mendapatkan peran melalui casting atau memang sudah ditawarkan langsung? Lu casting nggak mau? Enggak. Kurang Ditawarin Pandu, terus Kurang kayak, aja. perannya nyaman lah buat gua kayak, kayaknya bisa lah. Gampang. Oh, berarti langsung ditawarin menjadi si Pandu ini ya? Mungkin kalau buat Amanda Green atau mungkin buat lu PR-nya banyak, kalau buat gue jujur di Pandu kali Karena ini mirip agak kan, gabut Oh, gua. ya, karakternya. Agak kayak ya udahlah. Jadi untuk menghidupkannya udah gampangnya natural gitu ya? Kayaknya gampang. Nah kalau Cindy katanya menurut informasi paling terakhir dikabarin nih. Iya, ini baru mau ngomong. Iya lagi. Oh, iya? Jadi Ya lagi pas muncul ya. iya, jadi gue itu casting terakhir di saat kayaknya mereka tuh udah pada lock semua kalau nggak salah gitu. Waktu aku lagi syuting project sebelumnya, terus dipanggil ke MVP, terus hari itu datang, besoknya kalau nggak salah langsung dikabarin ngobrol-ngobrol segala macam. Besoknya beberapa hari kemudian lah atau besoknya aku nanya siapa pemainnya. Oh ada Taskia, Samo, Buki, Hana. Lah Taskia sama udah kenal gitu. Jadi kayak seru. Jadi kita emang pulang kayak bareng, kita gitu. jadi temenan banget di situ ke pulau sambil syuting, emang aslinya juga udah kenal, jadi Iya, kayak jadi seru kayak lah, ya udahlah. Berarti kalian pernah satu project bareng sebelumnya? Pernah, Berapa tapi emang project? di luar project juga kita udah kenal. Emang udah kenal temenan aja. juga. Proses pendekatan sama pemain gitu udah sangat mudah ya? Mudah sih. Kalau itu Untungnya sih mudah. Sama Amanda juga termasuk gitu? Sama Amanda, sama Hana, sama Buki pun yang baru kenal langsung nyambung juga. Iya, Amanda, Buki, sama Hana baru kenal. Amanda film pertama malah kan. Iya, ini film pertamanya Amanda. Cuman jadi ada keseruan-keseruan itu juga kayak excitednya, mungkin nervousnya apa kita bareng-bareng. Coba gitu. Cuman kalau untuk Pandunya itu sendiri yang PR sebenarnya lebih ke latihan sling dan kawan-kawan sih. Kalau sini ada kesulitan nggak saat syuting? Wah, banyak lagi. Cuman yang paling aku ingat ya gitu, justru ini bukan ngomongin peran ya, ini ngomongin lokasi syuting. Lokasi kita kan ada di 2 tempat lah gitu. Boleh di-spill nggak tuh? Yang satu pulau-pulaunya itu ada di Tanjung Lesung. Terus kemudian kan ada perhutan-hutanan tuh, kalau di trailer juga udah lihat yang si Taskia yang nginjak itu kan juga di hutan ya gitu. Hutannya tuh ada di Sukabumi, di Cidahu, daerah Cidahu situ. Itu dingin banget. Dingin sekali, dan kita tuh syutingnya lumayan berapa hari, lumayan lama itu kebalik kan jamnya. Jadi tengah malam itu dingin, kan makin dingin ya, udah dingin makin dingin. Wah itu lumayan sih. Ini inget Gue kan? ada satu adegan dingin tapi continuity, maksudnya berlanjut terus harus begitu. Dari malam sampai siang gue basah. Pokoknya ada Adegannya nggak hujan kelihatan. gitu. Jadi otomatis makin dingin kan. Itu sih yang, dan aku tuh nggak kuat dingin anaknya.
Jadi kayak selama syuting tuh Terus kita berapa hari kemudian syuting di pulau panas. Wah. Keseruan yang nggak kalian lupa. Sebenarnya lebih kayak kalau buat gue sih momen-momen yang pas kita di atas tuh jadi sering ngobrol bareng pas lagi nggak syuting sebenarnya. Oh iya. Kita kayak bikin apalah kan dingin banget tuh cerita sampai Dan pagi. di situ susah sinyal. Nah, Iya, jadi benar-benar Jadi lama-lama harus makin ngobrol. intim. Lama-lama kita main bareng ngobrol. Seru sih itu. kalian sebelumnya juga udah pernah ya main horor gitu. Kayak ada nggak sih yang beda pengalaman di film Pulau Hantu ini selama kalian syuting? Film horor pertama gue yang gue menjadi manusia seutuhnya. Ya kan? Pertama kali. Alhamdulillah. Seneng banget kan waktu itu. Iya, kayak wow, akhirnya aku menjadi manusia normal. Kalau horor tuh pasti gue Jadi ada aja yang kesurupan kesurupan lah. atau enggak yang jadi hantunya doang atau dua-duanya gitu. Pengen jadi manusia normal gitu. Sekalian normal, karakternya nyebelin. Ya, Tapi tapi normal. nggak apa-apa, tapi normal. Nah kalau setelah syuting kalian ada nggak sih pengalaman mungkin kebawa gitu karakter di film atau mungkin kalian merasakan ada sosok-sosok makhluk halus ngikut gitu? Waktu selesai syuting malam-malam tuh ya. Wah itu udah malam jam 11 gitu kalau nggak salah. Aku sama Buki tuh mau pulang. Yang kapan? Tapi kita syuting tuh di pulau terpencil ya. Terpencil banget. Kita kalau mau balik harus naik kapal jauh banget ke pulau lagi. 1,5 jam ya kalau nggak salah. Ya kan? Nggak nyampe 1,5 1 jam. Ya gitulah pokoknya. Tapi itu Tergantung udah malam, arus nih gelap kayaknya. banget. Nah, kita pas mau berangkat tiba-tiba susah banget. Oh, I remember. Ya. Ya, Ada tiba-tiba cerita ada ini. halangannya banyak banget. Itu hari dimana gue dikasih tahu di pulau itu ada sumur angker banget di pulau kita Iya. syuting. Kita baru tahu itu. Pulau kecil, jadi jalan tuh nyampe ujung gitu. Nah di tengah-tengahnya itu ada satu sumur yang angker banget. Nah malam itu pas dengar cerita itu, pas mau balik itu susah banget. Jangkarnya tiba-tiba nyangkut, Ya. sampai kita nungguin di atas kapal lama banget di dermaga. Orangnya turun, mau ini dari baling-baling, terus dia berdarah karena kena apa, ribet banget. Terus pas di tengah, pas udah udah jalan, di tengah laut tiba-tiba kita kayak nabrak sesuatu kan, kaget pada jatuh. Ternyata kita nabrak dasar laut di tengah laut. Jadi benar-benar nyangkut di dasar laut. Berarti kan surutnya udah parah banget. Terus kita lama banget di situ. Gue pikir kayak nabrak megalodon atau apa gitu. Udah panik aja di tengah laut nggak bisa kabur. Gitu. Lama lagi di situ, terus baru balik. Ya pokoknya aneh deh. Iya ingat tuh ceritanya, soalnya pas banget waktu itu kan kalian balik duluan kan. Waktu itu aku sama Hana tuh masih syuting. Terus kita bingung gitu pas udah selesai, loh kok kalian baru nyampe atau kayak perasaan udah dari tadi gitu. Terus mereka baru cerita tadi begini. Wow ada cerita itu ya. Lumayan serem tuh. Menarik. Berarti di atas kapal itu hanya ada Samu. Aku Buki, Ada Pak Amrit. Pak Bos. Iya, ada Pak Bos. Dia juga merasakan tuh. Iya, lumayan sih serem. Oh, oke. Berarti di atas kapal kalian tetap stay cool aja tuh atau Ya pura-pura aja. Dia cerita. Gitu. Padahal ternyata enggak. Lama banget soalnya. Aduh, panik. Ditarik ke sini, muter ke sana, ditarik ke sana, muter ke sini. Jadi nggak bisa kemana-mana tuh kapalnya. Dan itu hening, gelap, gulita, tapi bulan purnama di atas. Hening banget kayak gini. terakhir kita mau tanya soal pesan. Jadi kan kalau di cerita ini ada di awal tuh kayak menjelaskan perlawanan anak terhadap orang tua yang dilarang ke pulau ternyata dia pergi, ya kan? Nah, pesan apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan ke penonton kalau dari kalian masing-masing? To be honest, this film buat gua itu lebih kayak to have fun, you know, to scream, to shout. Karena rasanya kayak nostalgia klasik cult film gitu loh, film horor zaman dulu. Jadi rasanya tuh scream to shout. Tapi pesan moral adalah gitu kayak hubungan antar keluarga hidup itu sementara. Gimana cara kita menjaga hubungan kita dengan orang tua, dengan teman-teman segala macam. Katakan kalau ada yang perlu dikatakan sebelum terlambat. Gitu-gitulah. Ya. Banyak sebenarnya. Sama trauma juga, banyak banget tentang trauma. Ini juga rilisnya 10 Oktober kan. Pas banget sama mental health, World Mental Health Day. Or week, is it week or day? Is something like that. Dan mungkin beberapa orang akan bisa tiba-tiba simpati ke si hantu mangap. Gitu. Melalui, ya itulah, traumanya dia dan kita bisa lihat segala macam. Karena di film ini akan sangat terlihat jelas dan diceritakan dengan jelas kenapa dia bisa menjadi seperti itu gitu. Dia punya alasan tertentu yang
itu mungkin nanti pesannya bisa akan diambil kok dari situ. Ya dimensi lain dari si hantu ini. Jadi mungkin penontonnya jadi malah bisa kayak Sepenuhnya menyalahkan dia gitu kan loh. sosoknya pokoknya ya udah lu ditakut-takutin sama dia, lu nggak peduli ini siapa hantu mangap. Kalau ini kita mungkin dikasih tahu juga jadi begini ternyata. Jadi mungkin ada konflik batin nontonnya. Gitu. Dan ada traumatik juga dari sosok tersebut ya. Ya, makanya balik ke awal tadi, kenapa kita bisa melihat kalau ngelihat si hantu mangap yang ini tuh kok ada sedikit empati ya Mengerti. gitu. Ketika kita mau coba mengerti lagi gitu. Jadi bukan sekedar nakut-nakutin tapi ada cerita di baliknya Iya. gitu ya. Oke deh, terima kasih Cindy dan Samu udah main ke Viva. Sama. Dan boleh silakan ajak teman-teman untuk nonton film Pulau Hantu 2024. Teman-teman Vivanians, jangan lupa nonton film Pulau Hantu. Ya, jangan nonton sendirian, Jangan nonton sendirian. biar nggak mangap sendirian. Nah. Ya. Jangan lupa saksikan film Pulau Hantu 2024 10 Oktober. Dadah. Dadah.